Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Luciandini Kapamahriani, dosen Diploma 3 Program Studi Pengolahan Hasil Laut Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 2 genap, yaitu mata kuliah Kewirausahaan dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap taruna Program Studi Pengolahan Hasil Laut semester 2. Pada mata kuliah ini, taruna akan diajarkan tentang konsep kewirausahaan, mulai dari bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha di dalam diri, melakukan inovasi dan kreativitas, merubah masalah menjadi suatu peluang usaha hingga membuat prototipe dari gagasan ide berwirausaha dalam bidang pengolahan hasil laut. Capaian pembelajaran lulusan yaitu diharapkan taruna mampu merancang dan mengolah usaha kecil menengah di bidang pengolahan hasil perikanan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu memahami konsep kewirausahaan, mengidentifikasi peluang usaha, menyusun rencana bisnis di bidang pengolahan hasil laut. Materi pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini terdiri dari penumbuhan jiwa kewirausahaan, pengenalan karakteristik kewirausahaan, pengenalan arti inovasi dan kreativitas, identifikasi dan analisis masalah menjadi peluang usaha kreatif dan inovatif, aplikasi penciptaan gagasan atau ide, pelaksanaan pencarian gagasan atau ide, aplikasi prototipe, dan pelaksanaan presentasi akhir ide bisnis. Materi pembelajaran diambil dari beberapa sumber buku ajar dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Di antaranya adalah jurnal ilmiah hasil karya saya sendiri dengan judul Financial Analysis of Smoked Patin Fish Pangasius SP in UMKM Salah Dua Putri, Koto Masjid Village, Kampa Regency Riau Province yang terbit pada tahun 2025 di jurnal Segara. Berikut adalah contoh jurnal ilmiah yang saya gunakan untuk pendukung bahan ajar ini. Sistem pembelajaran dilakukan secara hybrid, yaitu melalui daring maupun luring dengan metode asinkronsius menggunakan aplikasi pembelajaran seperti e-learning dan Quizizz. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, saya menerapkan metode pembelajaran diantaranya ceramah, tanya jawab atau diskusi, case-based learning atau CBL, lalu presentasi dan praktik. Metode ceramah dilakukan pada awal perkuliahan untuk menyampaikan teori-teori pembelajaran agar taruna mengetahui terlebih dahulu konsep dasar pembelajaran dan teknik praktik pada materi yang disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam penyerapan materi yang sudah disampaikan kepada taruna. Dengan metode case-based learning atau CBL, diharapkan taruna dapat memecahkan masalah berdasarkan contoh studi kasus yang diberikan. Selanjutnya, hasil pemecahan masalah berdasarkan CBL tersebut dipresentasikan di depan kelas, lalu dilanjutkan dengan praktik langsung di Laboratorium Teaching Factory atau TEFA pengolahan hasil laut. Agar penguasaan materi oleh taruna lebih mendalam, tidak hanya terkait teori saja, namun diimbangi dengan praktik langsung di lapangan. Perkuliahan diawali dengan berdoa bersama, kemudian akan dibacakan tata tertib pembelajaran meliputi jumlah kehadiran minimal 85%, toleransi keterlambatan 10 menit, pengumpulan tugas tepat waktu, dan akan diberikan sanksi apabila terdapat kecurangan pada saat ujian. Adapun bobot penilaian untuk mata kuliah teori terdiri dari aktivitas partisipatif sebanyak 5%, lalu penugasan sebanyak 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 40% dan ujian akhir semester bobotnya sebanyak 40%. Kemudian untuk penilaian mata kuliah praktik
terdiri dari aktivitas partisipatif sebanyak 5%, lalu penugasan 10%, kuis 5%, hasil proyek 40%, kemudian hasil praktik atau uji kompetensi sebesar 40%. Hasil penilaian taruna dapat diakses secara langsung di halaman website sidat.politeknikkpdumai.ac.id serta akan ditempel di papan pengumuman yang bertujuan agar mahasiswa yang masih mendapatkan nilai kurang dapat melakukan perbaikan nilai kembali. Berikut ini adalah tampilan rencana pembelajaran semester mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya, akan saya tampilkan video proses pembelajaran teori di kelas maupun saat melakukan praktikum di Laboratorium Teaching Factory atau TEFA Program Studi Pengolahan Hasil Laut. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Siap. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu berikan dapat terserap oleh kalian, oke? Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada siang hari ini, Ibu akan menyampaikan materi di mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang mendesain ide bisnis pengolahan produk perikanan. Namun sebelumnya, Ibu akan menyampaikan peraturan atau tata tertib di dalam kelas, khususnya di mata kuliah yang Ibu mampu. Yang pertama, terkait attendance atau kehadiran itu minimal, ingat ya, minimal 85%. Jadi kalau misalkan kehadiran kalian di kelas Ibu kurang dari 85%, itu nilainya akan berkurang. Oke, nilai kalian akan berkurang. Selanjutnya, terkait untuk pengumpulan tugas yang Ibu berikan, otomatis itu masuk ke nilai penugasan. Apabila kalian mengumpulkan tugas lebih dari deadline yang sudah disepakati, nilai penugasannya juga akan berkurang. Oke. Kemudian untuk ujian, seperti biasanya, ujian tidak boleh mencontek, ngerpek, atau browsing. Nah, nanti kalau misalkan ketahuan akan ada punishment atau akan ada hukuman yang diberikan kepada kalian. Paham? Siap. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memberikan materi terkait mendesain ide bisnis pengolahan produk perikanan. Namun sebelumnya, seperti biasa, Ibu akan mereview materi di minggu kemarin. Masih ada yang ingat materi minggu kemarin tentang apa? Tentang apa? Bisnis model kanvas. Oke, bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Raise hand please. Ayo, salah satu yang mau jawab, apa sih bisnis model kanvas itu? Materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Siapa? Gelora? Mungkin? Apa? Berdiri Gelora. BMC atau model Canva atau model bisnis Canva adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengembangkan menganalisis suatu produk. Oke, jadi bisnis model Canva adalah alat apa, Gelora? Alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis melalui 9 blok utama yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan memperoleh nilai. Oke, jadi pada BMCA atau bisnis model Canva ini terdapat 9 buku. Oke, minggu kemarin kita udah belajar tentang ini ya. Kemudian itu review dari materi minggu kemarin. Kita masuk ke materi minggu ini, yaitu kita akan membahas tentang mendesain ide bisnis pengolahan produk perikanan. Ada yang tahu produk perikanan itu apa aja sih? Kita punya TEFA kan? Nah itu produknya apa aja sih? Ini dulu, coba kalau dia. Produknya apa aja sih? Ini TEFA ada produk kita ada fisik,
terus representatif kualitatif, terus misterius dan kado tulisan dan lain-lain. Jadi itu contoh inovasi produk perikanan ya. Itu produk perikanan. Bagaimana cara menumbuhkan atau mendapatkan ide bisnis produk perikanan? Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas kupas tuntas di hari ini, oke? Oke, selanjutnya di outline pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas terkait analisis teknis dan operasionalnya. Yang kedua kita akan membahas tentang analisis kebutuhan investasi dan modalnya. Dari mana kita mendapatkan investasi dan modal untuk memulai bisnis kita. Kemudian yang ketiga kita akan menghitung atau menganalisis biaya produksi dan harga pokok produksi atau HPP. Yang terakhir kita akan membahas tentang analisis kelayakan finansial usaha. Jadi ide yang kalian punya itu kita akan identifikasi atau analisis berdasarkan finansial usahanya. Dihitung apakah layak atau enggak. Oke, kita lanjut saja. Analisis terkait teknis dan operasional. Ini ada 3 komponennya. Yang pertama, pemilihan teknologi pengolahan. Kalau misalkan kalian pengen atau punya usaha filet ikan kakap beku misalkan, kalian membutuhkan mesin filet semi otomatis. Lalu kalian membutuhkan gas freezer, kemudian cold storage dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sarana dan prasarana. Sarana ini apa sih? Bangunan. Kemudian fasilitas produksi, utilitas. Utilitas itu apa contohnya, Deto? Instalasi listrik, instalasi air, bagaimana itu utilitas. Lalu peralatan produksi. Kalau peralatan produksi apa aja sih contohnya? Lalu yang ketiga ada perencanaan kapasitas produksi. Nah, kalian rencanakan nih kira-kira produk yang akan kalian ciptakan ini itu nanti kapasitas produksinya itu berapa besar kalian bisa memproduksi dalam satu hari, lalu tenaga kerjanya butuh berapa orang, lalu mesin dan permintaan pasarnya kira-kira bagaimana, itu harus dipertimbangkan. Selanjutnya kita menganalisis kebutuhan investasi, biaya investasi. Kalau kita berbicara tentang investasi, contohnya ada bangunan tempat produksi, lalu ada lalu ada instalasi listrik, penyimpanan, alat transportasi, itu termasuk investasi. Investasi itu apa sih, Bu? Seluruh pengeluaran yang digunakan untuk memulai usaha dan memperoleh aset yang digunakan dalam jangka panjang atau long term. Biasanya bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, itu yang dinamakan investasi. Contohnya, bangunan tempat produksi bisa nggak digunakan lebih dari 1 tahun? Bisa. Selanjutnya ada sumber pembiayaan usaha. Nah, sumber ini tergolong menjadi 2. Sumber internal. Kalau internal itu dari mana? Dalam contohnya apa ya? Modal dari mana? Dari modal pribadi. Lalu ada laba yang ditahan. Lalu penjualan aset yang didapat itu modal pribadi. Pokoknya modal yang dari kita sendiri. Kemudian ada yang kedua, sumber pembiayaan eksternal. Kalau eksternal berarti Dari luar. Wah, kalau dari luar itu contohnya apa? Dari mana? Dari bank, lembaga keuangan, bank, ada investor. Lalu ada program pemerintahan, ada pemerintah memiliki program untuk UMKM kecil atau pengusaha-pengusaha startup. Nah, itu bisa juga. Selanjutnya, contoh penerapan pada usaha keripik kulit ikan patin, misalkan. Ibu punya studi case atau studi kasus tentang usaha keripik kulit ikan patin. Kalau kita ingin membuat usaha keripik kulit ikan patin, kebutuhan yang harus kita penuhi itu apa aja sih? Sumber pembiayaannya dari mana? Contohnya, untuk pembelian peniris minyak karena harganya lumayan besar, itu bisa dari kredit investasi bank. Gak mungkin kan kita menghabiskan tabungan kita untuk beli
pemiris minyak ini. Lalu bahan baku, karena bahan baku ini nggak terlalu besar ya untuk dikeluarkan, kita bisa model sendiri. Lalu kemasan produk, perluasan kapasitas produksi dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini perhitungan untuk biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap itu apa sih? Biaya yang Tidak berubah. biaya yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh berapapun produksi yang kalian hasilkan. Kemudian kalau biaya tidak tetap itu apa? Biaya yang berubah. Biaya yang berubah mengikuti dengan perubahan jumlah produksi. Nah, contohnya ini ada kalau biaya tetap biaya sewa dan lain-lain. Kalau biaya tidak tetap ada harga bahan baku dan lain-lain. Ini rumusnya untuk biaya total biaya produksi itu ada biaya tetap ditambah biaya variabel. Lalu ini contoh untuk biaya variabel cost itu biaya tidak tetap. Ini contohnya, ini diambil dari jurnal yang saya tulis sendiri pada tahun 2025 dengan anak bimbing KPO. Oke, kemudian ini untuk menentukan HPP atau harga pokok produksi. Ini rumusnya ya. Total biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan, ini ada studi kasusnya di jurnal yang saya tulis juga. Nih. Lalu kita masuk di penentuan harga jual. Nah, kalian sudah tahu tuh tadi ada harga pokok produksi atau HPP. Lalu kalian ingin menentukan harga jualnya. Nah, kalian harus menentukan margin atau keuntungan. Kira-kira saya ingin mendapatkan keuntungan berapa persen nantinya untuk ide usaha yang akan saya jalankan. Nah, untuk menentukan harga jual, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Ada HPP produk, margin keuntungan yang kita inginkan, harga per produk pesaing, jangan sampai harga kalian lebih tinggi daripada pesaing, nanti nggak ada yang beli. Lalu daya beli konsumen, kualitas, biaya pemasarannya, kondisi pasar, dan lain-lain. Nah, ini untuk analisa usaha nanti yang akan kalian praktekkan nanti ya. Nah, kalian harus menghitung pendapatan kita itu nantinya berapa ya? Nah, ini rumusnya dari Soekarwati 2002. Lalu pendapatan bersih atau laba bersihnya itu ini rumusnya. Nanti kita praktek. Oke. Lalu analisis kelayakan finansialnya. Nih ada BEP untuk break even point atau titik impas. Jadi kalian harus, kalau BEP rupiah, kalian harus mendapatkan uang berapa sih agar usaha kalian itu tidak rugi dan tidak untung, atau titik impasnya berapa. Kalau BEP unit itu unitnya, bukan harganya. Jadi kalian harus mendapatkan berapa pieces produk agar usaha kalian itu dinyatakan tidak untung dan tidak rugi. Itu BEP. Lalu ada revenue cost ratio atau RC ratio. Nah, ini digunakan untuk menentukan apakah usaha yang akan kalian lakukan itu layak atau tidak. Nah, kalau misalkan hasil perhitungan RC ratio kalian itu lebih dari 1, berarti usaha kalian yang akan kalian jalankan atau usaha yang kalian jalankan itu menguntungkan. Kalau sama dengan 1 itu impas. Kalau kurang dari 1 itu tidak layak, jadi nggak usah aja dikerjakan atau digabungkan gitu. Ini analisa kelayakan usaha untuk payback period. Payback period itu adalah apa? Ada yang tahu payback period? Berapa lama kita bisa mengembalikan modal payback period? Nah, ini contoh perhitungannya edukasi, studi kasusnya di UMKM Saleh Putri untuk produk ikan patin asap. Ini ada contoh perhitungannya. Ini ibu ambil atau merujuk dari jurnal yang ibu tulis juga. Ini contoh perhitungannya mulai dari total biaya, pendapatan, keuntungan bersih, BC rasio, BEP, BEP ada BEP rupiah, BEP unit, lalu payback periodnya berapa tahun sini 0,6 tahun. Berarti berapa bulan sih 0,6 tahun dikali aja 12. Kan 1 tahun ada 12 bulan. Oke, nah sudah selesai materi di siang hari ini. Oke, selanjutnya ibu punya studi kasus. Jadi ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok. Udah, kalian bisa boleh mendekat, kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan ide usaha berbahan baku
ikan lome. Kira-kira kalian akan membuat usaha apa aja? Ayo. Oke, waktunya sudah habis ya, sudah 5 menit. Kalian semua sudah mendapatkan rencana ide bisnis yang akan kalian lakukan? Kelompok sudah? Oke, setelah ini kita akan praktek. Kita akan studi harga di pasar atau di toko-toko terkait bahan baku yang akan kalian gunakan sesuai dengan ide bisnis yang sudah kalian punya. Oke, yang sudah kalian punya tadi. Ada yang kerupuk ikan lome, ada yang chips ikan lome, ada yang dimsum, ada yang nugget, ada yang apa tadi? Abon ikan lome. Nah, nanti kan untuk studi harganya, setelah itu kita akan menghitung analisa usahanya sesuai dengan materi yang tadi. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Terkait materi hari ini dan penugasan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Materi tadi ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu Ibu tunggu 5 menit, nanti kita ganti WFA untuk praktek, oke? Ibu akhiri mata kuliah teori pada hari ini. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Siap. Sesuai dengan instruksi Ibu tadi, kita hari ini adalah Praktek. Nah, prakteknya kita sesuaikan dengan ide bisnis yang sudah kalian sepakati per kelompok tadi waktu di kelas. Benar? Benar. Untuk tadi ide bisnis kelompok 1 apa? Chips ikan lome. Chips ikan lome. 2? Kerupuk ikan lome. Kerupuk ikan lome. 3? Nugget ikan lome. Oke, nugget ikan lome. Kalian sudah mencari bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut kan? Sudah? Sudah tahu bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan? Oke, sekarang prakteknya kita survei harga bahan baku. Oke. Nah, nanti kita surveinya di toko offline. Nanti kita pergi ke toko offline. Setelah itu kita survei juga di toko online atau e-commerce. Nanti kalian bisa browsing di e-commerce untuk harga-harga bahan baku yang kalian butuhkan. Nah, nanti dicari tuh perbandingannya ya. Habis itu nanti kalian hitung untuk analisa usaha sesuai dengan yang sudah Ibu ajarkan tadi. Seperti nanti misalkan harga produksinya, total produksinya berapa, lalu variabel cost-nya berapa, pendapatannya berapa, payback periodnya berapa, kemudian RC rasionya, BEP-nya, BEP unit, BEP harganya berapa, nanti dihitung setelah kalian melakukan survei. Oke, paham? Lalu nanti kalian presentasikan hasil praktik yang sudah kalian lakukan. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Benar? Nanti panduannya juga bisa kalian baca di lembaran ini. Oke, masing-masing kelompok kalau dibaca untuk panduannya. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian tanyakan? Kemudian apa aja yang harus kalian hitung? Nanti panduannya di situ kalian baca dan sesuaikan. Paham? Mulai sekarang untuk surveinya? Oke, laksanakan. Harga garam ini berapa ya Bang? Ini 15.000. 15.000 harga garam. Kalau untuk harga tepung tapioka yang Tepung tapiokanya ini yang ini 15.000. 15.000 dia. Baik, setelah kalian melakukan survei di lapangan dan survei melalui e-commerce, kalian sudah menghitungkan tadi untuk analisa usahanya berdasarkan harga-harga yang sudah kalian survei tadi?
Siap, sudah, Bu. Sudah? Siap. Sekarang kita presentasikan untuk hasil praktik kalian secara kasarnya dulu ya sebelum nanti kalian membuat laporan. Kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi hasil praktik atau hasil survei yang sudah dilakukan. Silakan kelompok 1. Mohon izin Bu, mohon izin rekan-rekan. Jadi setelah kami melakukan survei tadi Bu, kami melakukan survei offline dan offline. Jadi untuk hasilnya kami mendapatkan pada produk kami chips ikan lomek, yaitu pada biaya variabelnya Bu. Biaya variabel dalam satu kali produksi yaitu 182.000 dan dalam satu bulan kami mendapatkan sebanyak 4.383.000 Bu. Dan per unitnya kami mendapatkan sebanyak 12.175 Bu. Dan selama 24 hari kami mendapatkan sebanyak 360 bungkus Bu. 24 hari maksudnya bagaimana? Dalam satu bulan kalian melakukan produksi sebanyak 24 hari. Dan kami mendapatkan sebanyak 360 bungkus Bu. Dan untuk total biaya produksi kami Bu yaitu 4.583.000. Sedangkan untuk HPP-nya kami mendapatkan 12.730. Dan untuk harga jual yaitu 16.549 dan kami bulatkan menjadi 17.000. Oke, jadi harga basisnya adalah 17.000 ya? Siap ya Bu. Oke. Dan untuk pendapatan bersih kami Bu sebanyak 1.537.000 per bulan Bu. Oke. Dan untuk RC ratio-nya Bu, kami mendapatkan 1,3 Bu. Oke, RC rasio berarti 1,3 untuk kelompok 1. Oke. Dan untuk PPP rupiahnya Bu sebanyak 714.286 rupiah Bu, dalam satu bulan Bu. Oke. Dan untuk PPP unit kami Bu sebanyak 42 PEP itu dalam sebulan Bu. Oke, baik. Oke. Setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok kalian, nah tadi untuk kelompok 1 contohnya, dia mendapatkan RC rasionya adalah 1,3. Itu artinya apa tadi? Kalau RC rasionya 1,3 berarti usahanya bagaimana? Layak atau tidak untuk dijalankan? Layak untuk dijalankan karena minimal untuk RC rasionya sudah melebihi 1. Artinya apa? Usaha tersebut layak untuk dijalankan, ya. Kalau misalkan kurang dari 1 berarti tidak layak. Kemudian BIP rupiahnya tadi dalam sebulan agar mencapai titik impas, perusahaan kelompok 1 harus mencapai atau memperoleh uang sebanyak 714.286.000. Untuk BP unitnya mereka harus dapat memproduksi 42 pieces atau pack agar perusahaan mereka tidak untung dan tidak rugi gitu. Oke? Selanjutnya untuk minggu depan mungkin Ibu kasih waktu selama 3 hari. Kalian membuat laporan dari praktikum ini yang nantinya laporan praktikum ini akan kita gunakan sebagai acuan untuk membuat proposal ide bisnis sesuai dengan ide-ide bisnis yang sudah kelompok kalian sepakati. Paham? Siap, paham, Bu. Yang mau ditanyakan? Siap, sudah, Bu. Untuk praktikum pada hari ini Ibu cukupkan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan sudah jelas semua. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait proses pembelajaran yang saya lakukan pada program Diploma 3 Pengolahan Hasil Laut Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan gambaran terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.